Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar dulur kabar pas? Senang sekali berjumpa bersama saya Sohibul Huja dalam program Jelajah Desa. Nah, dulur kabar pas, kali ini kabar pas sedang berada di Balai Desa Randu Pitu, tepatnya di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Nah, ngomong-ngomong tentang Desa Randu Pitu ini ya, desa ini memiliki segudang potensi yang sangat luar biasa. Tak hanya itu, desa ini juga kerap kali mendapat penghargaan. Bahkan penghargaan yang paling bergengsi yaitu mendapat penghargaan dari Bapak Kementerian Desa, yaitu Bapak Haji Halim Iskandar. Biar kita tidak penasaran lagi apa saja potensi dan prestasi yang dimiliki oleh Desa Randu Pitu. Kebetulan di samping saya sudah hadir 4 orang narasumber hebat. Pertama yaitu ada Bapak Kepala Desa Randu Pitu, yaitu Bapak Muhammad Fuad. Selamat malam Bapak. Oke, selamat malam Pak. Oke. Selanjutnya di samping beliau ada Ketua BPD yaitu Bapak Suwito. Selamat malam. Lalu kemudian ada Bapak Suhardi sebagai Wakil Ketua Pemuda Pengelola Desa. Selamat malam. Dan yang terakhir yang paling ganteng sendiri yaitu Bapak Carik Sekdes Randu Pitu, Bapak Syifa. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak. Biar tidak tegang, kita tepuk tangan semuanya pemirsa dulur kabar pas. Oke, langsung saja kita masuk di segmen pertama. Di segmen pertama ini kita akan mengulik lebih dalam tentang Desa Randu Pitu. Saya akan bertanya pertama kali yaitu kepada Bapak Inggi atau Bapak Kepala Desa Randu Pitu, Bapak Muhammad Fuad. Mohon izin Bapak. Iya Pak, siapa? Jadi ini saya penasaran ini Pak. Kalau boleh tahu visi dan misi yang panjenengan bawa itu apa waktu itu Pak? Ketika mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Randu Pitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bapak Kepala Desa Muhammad Fuad dari Kepala Desa Randu Pitu. Jadi di sini dulu saya menjabat masih 2 tahun. 2 tahun Pak. Dulu visi misi saya sebelum menjabat Kepala Desa Randu Pitu, pertama ingin mewujudkan Desa Randu Pitu untuk government. Jadi visi ini dalam arti mengelola manajemen untuk data up to date Pak. Ya. Jadi di situ. Tadi sekarang pertama untuk tahun pertama itu sudah saya buat desa digital Pak. Terus di tahun kedua ini kami fokus di peningkatan ekonomi kreatif, termasuk di UMKM yang nanti dan di sini ada pengolahan sampah di Desa Randu Pitu. Itu saja. Nah, barusan sudah disampaikan oleh beliau terkait visi misi, yaitu ada pertama tentang pengembangan penertiban, ya. Terus kedua yakni tentang peningkatan UMKM yang ada di sini, bagaimana mereka bisa mendapatkan cuan dan bisa promosinya tersebar kemana saja. Dan yang menarik lagi di sini yang menjadi fokus dari visi misi beliau yaitu tentang pengelolaan sampah, di mana visi misi yang satu ini beliau mendapatkan penghargaan dari Kabupaten Pasuruan, yaitu Pemkab Pasuruan sebagai satu-satunya desa yang zero waste
di Kabupaten Pasuruan. Ngoten nggih Pak nggih. Tepuk tangan untuk Desa Randupitu. Nah, bisa diceritakan Pak, apa yang melatar belakangi panjenengan dan Pemdes Randupitu untuk mewujudkan desa zero waste tersebut? Ini dari cerita awal Pak. Dulu sebelum saya menjadi Kades, kami pelaku di tingkat dusun Pak dulu. Jadi dari tahun 2017 kita ngawali untuk pengolahan sampah ini. Jadi kita mencoba dari hal yang terjadi dulu Pak. Karena dulu itu lingkungan kita sangat kotor sekali. Jadi berangkat dari situlah kami bergerak dengan teman-teman ini untuk meningkatkan desa Randupitu dari lingkungan. Kata-kata orang Islam itu ada Pak ya. An-nadhafatu minal iman. Kandawu Pak. Kandawu. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Lek sampeyan iman tunjukno iman. Ya apa ya mbok sampean tempati. Dari situlah kami bergerak dengan teman-teman sampai sekarang inilah. Lah kemarin saya menjabat di kepala desa tahun 2024 ini kami dapat penghargaan dari Pak PJ Bupati termasuk desa zero waste. Zero waste itu tidak membuang sampah ke TPA, tapi sampah kami dari warga kita kelola sendiri untuk menjadi RDF Pak. Terima kasih. Dulur, tadi ada yang menarik dengan apa yang disampaikan beliau. Dimana kalau lihat kita pantau beliau, kita simak beliau, kita pandang beliau, ternyata beliau fase untuk berdakwah. Penampilannya tidak bisa dibayangkan, stylish, unik, nyentrik. Ternyata beliau jago berdalil. An-nadhafatu minal iman, ya kan? Kebersihan itu sebagian daripada iman. Inilah yang menjadikan kekuatan beliau bagaimana mewujudkan desa Randupitu yang bersih lingkungan, bersih segala macam. Sehingga beliau memiliki sebuah mimpi besar bagaimana mewujudkan desa Randupitu yang menjadi desa wisata lingkungan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini apa itu desa wisata lingkungan? Di sini di desa Randupitu ada 3 dusun Pak. Ada dusun Babat, dusun Gesing, dan dusun Randupitu. Nah di sini kami di pemerintahan desa Randupitu, khususnya di Kecamatan Gempol ada sekitar 15 desa Pak. 15 desa, di situ kita berlomba-lomba Pak di setiap desa untuk gimana cara menciptakan inovasi dan produk unggulan yang ada di desa masing-masing. Nah kami di pemerintahan desa Randupitu, kami kemarin dengan jajaran Pak BPD dan Pak Carik dan pemerintahan desa yang lain, kita fokuskan di desa Randupitu ikonis untuk dari sampah Pak. Kita belajar mengolah dari hal yang paling jelek, yang sudah dianggap jelek lah. Sampah itu kita buktikan bahwa sampah itu membawa berkah Pak. Jadi membawa berkah ke depannya ya banyak lah untuk peningkatan di lapangan kerja, ya di NPAD, termasuk di lingkungan kita jadi bersih. Lah harapan kami di ke depan kita buat wisata edukasi Pak di desa Randupitu. Karena wisata itu ada wisata alam, ada wisata buatan. Kami wisata alam ini tidak punya di desa Randupitu. Nah, dari inilah kami coba untuk menciptakan wisata buatan. Ya termasuk wisata edukasi lah. Dari pengolahan sampah itu nanti ada breakdown turunan banyak lah. Jadi mulai dari perikanan, ternakan, dari greenhouse, itu kita nanti akan wujudkan satu persatu lah Pak. Seperti itu. Kalau
saya simak apa yang Minang sampaikan barusan, sejauh ini kan sudah dilakukan tentang pengolahan sampah sampai bagaimana sampah itu dikelola sendiri sampai mendapatkan penghargaan zero waste. Bagaimana upaya yang sudah dilakukan dinas terkait kepada Pemdes Randu itu? Apakah sudah semaksimal mungkin atau seperti apa? Mungkin bisa disampaikan Pak. Alhamdulillah kami dari pemerintahan Desa Randu itu sudah mendapat support penuh dari DLH, Dinas DLH dari Pemkab Pasuruan itu kami sudah mendapatkan motor Tosa 3 Pak. Dari tahun 2019 dapat 1, Morowono tahun 2020 dan 2021 itu sudah mendapatkan 3 dorkas. Terus ada support dari Dinas DLH bank sampah. Nanti gedung TPS 3R dan gedung sampah sudah disupport. Dan kami dari pemerintahan Desa Randu itu juga kemarin sudah mensupport penuh Pak dari anggaran-anggaran desa yang kita kelontorkan sampun. Tapi ya jenenge menungso Pak ya. Pemimpinnya itu dukur. Ya harapan kami ya bisa nanti ada support penuh lah, nanti ada tambahan dari Dinas DLH Kabupaten Pasuruan supaya ini insya Allah lah di Randu itu ini satu-satunya lah untuk pembuatan RDF ini. RDF itu kita bisa jual lah ke perusahaan untuk pengganti batu bara. Ya seperti itu. Terima kasih. Menarik apa yang menjadi harapan beliau terhadap dinas terkait dalam hal ini DLH, bahwa beliau mempunyai harapan yang sangat besar. Salah satunya yang perlu ditanda garis bawahi yaitu memberikan dukungan penuh. Ya, seperti itu Pak Inginya. Penuh dalam arti memberikan tambahan, kalau saya tangkap ya, tambahan bantuan ya. Mungkin dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di sini ya, mungkin kasih bagaimana tata cara untuk mengelola sampah lebih baik lagi, atau teknologinya mungkin dikasih bantuan seperti itu Pak Inginya. Atau seperti apa? Yang terpenting itu diregulasi Pak. Regulasi. Karena kami pelaku-pelaku yang dibawa ini perlu bimbingan Pak. Karena pengolahan sampah itu unik Pak. Diurusi ruwet, gak diurusi ruweti. Karena spesifikasi sampah itu kan banyak. Kadang kita kan kurang pemahaman di bawah Pak. Untuk ada yang B3 apa, moro iki sing sampah rumah tangga iki sing ya opo. Kalau kita ngomong sampah rumah tangga Pak, kalau masyarakat buaan pilahan di kono, itu kadang-kadang sulit kenapa. Makanya kami kan butuh support untuk dukungan itu Pak. Karena lampu, moro ngono, uli, itu termasuk B3. Kalau masyarakat gak gelem Pak dikon bilang ngono, pokok dibuat sampah pada kresek ya wis. Lah, inilah kadang-kadang regulasi ini yang mengganjal, dibantu terkait itu Pak. Terus kita coba membuang sampah ini, pengolahan ini Pak, ya dari teman-teman lingkungan aktivis lah. Jadi kami saja di Desa Randu itu Pak, tiap hari itu ada sekitar 8 sampai 10 ton untuk sampah yang kita hasilkan. Nah, terus kayak di Kecamatan Gempol itu kami punya data Pak, ada sekitar paling satu hari 96 ton. Ya, kita 96 ton. Kalau membuang ke TPA Pak, kami kesulitan. Karena apa? Kos terlalu banyak Pak. TPA dibuang di Wonokerto. Harapan kami kalau bisa kan di wilayah setempat terdekat, atau bisa saja nanti sampah itu harus diselesaikan di wilayah. Nah kami di pemerintahan Desa Randu Bitu ini termasuk bisa sedikit menampung di wilayah tetangga desa, termasuk Kepulungan,
itu membuang ikut ke kita, Pak. Nah, saat ini iuran 15.000, Pak. Digawe transportasi ini, buruannya, BPS ini orang nutut, Pak. Kami sudah melakukan. Kalau iuran itu ada 500 orang, sampai punya 500 orang, nggak mampu. Dibuat operasional minus. Nah, inilah makanya butuh support regulasinya gimana, karena jadi ya kita coba membantu di desa, apa di dinas, tapi kan ya ambil injeng-injengan dedek, Pak. Ya, makanya kemarin kami coba berinovasi dengan keterbatasan SDM, tapi coba kita akali dengan teknologi untuk pengolahan sampah ini. Alhamdulillah kami di pemerintahan desa tidak membuang ke TPA, Pak. Jadi kami kelola sendiri, itu berkat bantuan juga dari pihak ketiga, Pak. Karena menyelesaikan sampah itu tidak bisa kita sendiri, nggak bisa. Kita harus saling terikat ya, dari dinas, dari pemerintahan, dari Pemdes, termasuk dari orang pihak ketiga. Karena kami kemarin jujur alhamdulillah, Pak, disupport penuh dari PT KCS yang ada di desa kami untuk pembuatan teknologi ini. Jadi mulai gedung, mulai mesin itu kami disupport penuh lewat CSR, Pak. Seperti itu. Bicara tentang pengelolaan sampah memang tidak lepas dari sinergi antar beberapa pihak. Pak ini sudah menyampaikan bahwa salah satu keberhasilan pemerintah desa Randu Pitu terkait pengelolaan sampah adalah adanya dukungan dari pihak ketiga yang selama ini memberikan support berupa bagaimana pengelolaan teknologi bisa dimanfaatkan dalam pengelolaan sampah tersebut. Selain itu, kalau kita lihat letak geografis desa Randu Pitu ini ya, ini dikelilingi kalau kurang lebih 15 perusahaan besar, betul Pak ini ya, 15 perusahaan. Berarti kan banyak yang harus memberikan kepedulian terhadap pemerintah desa Randu Pitu agar apa yang menjadi program Pemdes Randu Pitu tetap terus berjalan dan tetap terus bersinergi. Nah, kebetulan di samping beliau sudah hadir Ketua BPD yaitu Bapak Suwito. Pak Suwito bisa dijelaskan sejauh ini seperti apa dukungan yang telah diberikan oleh BPD kepada Pemdes Randu Pitu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai hari ini BPD tetap membackup visi dan misi Bapak Kepala Desa, Pak. Karena visi dan misi Bapak Kepala Desa sudah tertuang di RPJMDes, yang mana visi misi itu kita breakdown tiap tahun. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Kades, tahun pertama desa digital, itu kami support penuh. Terus yang tahun kedua UMKM dilanjut dengan pengelolaan sampah, yang mana sampai hari ini tetap eksis, Pak. Ya, tetap eksis. Dukungan semua pihak sudah banyak sekali yang mensupport kegiatan yang sudah dilaksanakan pemerintahan desa lewat lingkungan yang ada, khususnya masalah pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi masalah regulasi yang ada, Pemdes sudah mensupport, termasuk masalah anggaran-anggaran yang dibutuhkan di Pemdes, itu kita masukkan di APBDes kita. Jadi sampai hari ini support itu ada. Terus yang sudah kami berikan ke Pemdes itu di tahun anggaran 2021, itu kita anggarkan mobil pengangkut sampah, Pak. Alhamdulillah, selain Dorkas yang sudah mendapat bantuan dari dinas terkait, dari DLH, itu desa juga sudah memberikan support berupa mobil pengangkut sampah sampai hari ini itu masih bisa difungsikan, Pak. Mungkin itu dukungan dari desa sampai hari ini. Terima kasih Pak Suwito. Baru saja disampaikan oleh Bapak Suwito bahwa
Sejauh ini Ketua BPD telah memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah desa Randubitu. Nah, dari beberapa yang disampaikan beliau banyak menyampaikan tentang PEMPES. Apa itu PEMPES? Kebetulan di antara kita sudah hadir Wakil Ketua PEMPES. Kalau PEMPES di sini maaf ya, bukan PEMPES sponsor, tapi di sini adalah singkatan dari Pemuda Peduli Sampah. Nanti kita akan ulas lebih jauh apa sih itu PEMPES dan program kerjanya seperti apa. Langsung saja nanti akan disampaikan oleh Pak Suhardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita sudah melakukan kegiatan yaitu mengelola sampah. Alhamdulillah sampai saat ini dengan dukungan dari desa, dari Dinas Lingkungan Hidup, kita masih bisa menjalankan. Akan tetapi di situ masih banyak kendala-kendala yang perlu diperbaiki karena mengelola sampah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Akan tetapi rumit kalau dilakukan insya Allah masih bisa kita jalankan. Sampai saat ini kita bisa mengelola dan memilah dan tidak membuang ke TPA. Jadi kita sampah dari rumah tangga kita ambil dengan kendaraan dorkas dan kendaraan mobil dibawa ke TPS 3R untuk kita kelola, dipilah, sebagian dipilah yang bisa kita jual untuk dijual ke dibuat daur ulang, dan selanjutnya yang tidak bisa didaur ulang kita buat RDF. Jadi dimasukkan mesin. Kita ada mesin namanya mesin briket, akan tapi sekarang dirubah jadi RDF. RDF kita jual ke perusahaan di wilayah Desa Randubitu. Nah, inilah yang bisa kita lakukan sampai saat ini, bisa menjadikan Randubitu zero waste. Nah, itu akan tetapi banyak hal yang perlu ditambah support terkait apa yang dikatakan tadi oleh Pak Lurah dan Pak Suwito, bahwasanya kita perlu pembinaan penuh, pembinaan dan support terkait kendaraan juga sama. Apa yang dikatakan tadi bahwasanya ada 3 dorkas. Sampai saat ini mulai 2019 sampai saat ini sudah tidak layak pakai itu sudah 2 kendaraan. Jadi 2 dorkas sekarang sudah tidak aktif karena sudah rusak. Karena kalau dorkas dipakai untuk muat sampah itu mudah rusak. Dan perbaikannya juga berat. Maka dari itu kami dari pengelola PEMPES memohon support penuh dari Dinas DLH, terutama terkait kendaraan dan pembinaan. Karena kita itu dari awal itu orang bodoh, Pak, tidak tahu sampah apa itu tidak tahu. Akan tapi dengan sendirinya kita tahu, akan tapi dengan ketahuannya ini perlu pembinaan lagi, perlu dibina. PEMPES meskipun kita sudah mendapatkan penghargaan, akan tapi masih perlu pembinaan. Ini sangat penting sekali. Kami berharap kepada Dinas DLH untuk mensupport kami terkait pembinaan dan itu tadi kebutuhan kendaraan terutama ya. Karena kendaraan itu 2 tahun 3 tahun sudah rusak, tidak bisa dipakai. Akhirnya dari museum, masih ada museumnya di sana ya sampai saat ini. Nah, makanya yang aktif hanya 2, kendaraan dorkas 1 dan mobil dari pemerintahan desa 1. Nah, inilah harapan kami ke depan. Kami mohon support penuh terkait itu. Karena apa? Kalau tidak ada support kita tidak bisa menjalankan, Pak. Alhamdulillah Pak Kades, Pak Inggi semangat sekali. Kalau Pak Ingginya semangat, insya Allah kami juga lebih semangat lagi untuk mengelola sampah
rumah tangga di Desa Randupitu. Jangan sampai kita melakukan kegiatan ini tidak ada hasilnya. Inilah tekad kami. Kita melakukan meskipun sampah kita kelola, insya Allah kalau dikelola dengan baik akan mendapatkan hasil yang baik. Itu yang terjadi sampai saat ini. Mungkin itu, Pak. Pak Suhardi secara gemblang, secara gentle mengungkapkan suara hatinya bahwa dia berharap penuh kepada dinas terkait dalam hal ini DLH. Apa harapan beliau? Pertama adalah adanya pembinaan terkait pengelolaan sampah karena beliau Pak Suhardi yang selama ini langsung berkomunikasi dengan masyarakat bawah nih Pak nggih. Nah, yang beliau temukan apa? Ternyata tidak banyak masyarakat kita yang masih belum mengerti cara penanganan sampah yang baik itu seperti apa. Karena sejauh ini yang memberikan support bantuan terkait penerapan teknologi adalah dari pihak ketiga. Selain itu Pak Suhardi tadi juga menyampaikan butuhnya bantuan alat transportasi, di mana ini sangat penting sekali sebab tadi beliau menyampaikan beberapa tahun ini ya alat transportasi untuk pengelolaan sampahnya sudah tidak layak digunakan, alias sudah hampir dimuseumkan. Seperti itu. Oke, dulur Kaperpas, tadi tiga narasumber kita sudah menyampaikan terkait beberapa program visi misi yang sudah dilaksanakan oleh Kepala Desa Bapak Muhammad Fuad. Nah, sejauh ini semasa beliau terpilih menjadi Kepala Desa Randupitu, tepatnya di tahun 2023, ada banyak prestasi yang sudah ditoreh dan sudah didedikasikan untuk Desa Randupitu. Nah, saya penasaran apa saja prestasinya, langsung saja nanti akan disampaikan oleh Bapak Carik, yaitu Bapak Syifa. Monggo Bapak. Selamat malam Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak, di Desa Randupitu pada saat di tahun 2023 kemarin, bahwasanya yang pertama Pak, saya mengungkap visi misi daripada Pak Kades Pak. Visi misi Pak Kades yang namanya Desa Digital. Desa Digital ini satu Pak, kita sudah mempunyai aplikasi, termasuk aplikasi itu dinamakan Kembang Radu. Keinginan daripada Pak Kades di pemerintahan Desa Randupitu ini satu Pak, mempermudah pelayanan terutama di pelayanan sehari-hari kepada masyarakat Pak. Pelayanan tersebut bisa di rumah, bisa di mana saja. Ini salah satu visi misi daripada Pak Kades. Kemudian yang kedua Pak, prestasi kemarin di tahun 2023, prestasi terbaik sekecamatan Gempol terkait masalah administrasi, terkait masalah LPG dan apapun itu Pak. Terus yang ketiga Pak, Desa Randupitu ini salah satunya sekecamatan Gempol lunas pajak bumi dan bangunan. Mungkin prestasi-prestasi itu yang kemarin yang terutama di Pempes dapat, kasihan Pak, karena prestasi kita segudang prestasi yang ditoreh oleh Desa Randupitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Syifa. Memang benar apa yang disampaikan beliau. Saya sendiri tadi pada saat masuk ke ruangan Bapak Kepala Desa sempat melihat beberapa piagam penghargaan itu dipasang di dinding itu berjajar, mulai dari tingkat lokal, regional, bahkan nasional ada semua. Nah, prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh pemerintah Desa Randupitu tersebut tentu tidak lepas dari support dukungan dari anak-anak muda yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli Randupitu atau yang disingkat dengan Gempar ya. Nah, sekarang mereka sudah ada di Balai Desa. Tepuk tangan untuk para pemuda-pemudi Gempar. Mereka inilah yang selama ini membawa Desa Randupitu menjadi lebih terkenal khususnya di dunia maya
karena mereka getol mempromosikan semua potensi, semua prestasi yang diraih oleh Pemdes Randu Bitu. Nah, dulur kabar pas, di segmen terakhir ini saya akan minta closing statement dari 4 narasumber yang akan diawali dari Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Muhammad Fuad. Monggo Bapak untuk closing statementnya. Terima kasih. Sebenarnya kami punya harapan besar Pak dalam pengelolaan sampah ke depan. Kami dari pemerintah desa itu berharap agar pemerintah daerah bisa mendukung penuh support pengelolaan sampah sistem dengan desentralisasi Pak. Karena di sistem desentralisasi itu sehingga sampah dapat menjadi daya bagi kawasan masing-masing. Bukan yang selama ini sentralisasi ke TPA. Jadi selama ini kan dari warga langsung dibuang ke TPA. Kami berharap ada desentralisasi dulu, bukan sentralisasi dari kawasan. Untuk itu perlu dukungan anggaran dan support sarana dan prasarana di kawasan ya kelurahan masing-masing yang cukup dan memadai untuk menuntaskan pengolahan sampah agar para pihak bisa berperan dan berkewajiban di masing-masing Pak. Dan yang kedua terutama produksi yang berpotensi menghasilkan sampah Pak agar bisa melakukan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Bukan hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban perusahaan memberikan CSR. CSR-nya bisa keluar. Tetapi tidak tepat sasaran sehingga itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Harapan kami seperti itu. Terus yang ketiga mohon bendungannya dan dukungannya Pak di Desa Randu Bitu untuk kami akan membuat wisata edukasi. Jadi di situ ada pengolahan sampah kita buat di wisata edukasi. Semoga bisa segera terwujud. Oke, itu harapan kami. Oke, mungkin dari pihak BPD. Ya, harapan kami dari BPD selama ini support yang banyak itu dari pihak ketiga, Pak. Terus yang terakhir saya minta dari pemerintah daerah, Pak. Jadi dengan regulasi yang ada agar masalah lingkungan ini bisa selesai. Itu support penuh dari pemerintah desa, dari pemerintah daerah agar kegiatan yang sudah berjalan ini bisa semakin baik dan semakin baik. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Langsung ke Pak Suwardi. Terima kasih. Jadi kami berharap kepada semua pihak untuk mendukung kegiatan di Pempes ini, terutama warga Randu Bitu, semuanya harus bisa mengikuti kegiatan di Pempes ini dalam arti membuang sampahnya jangan sembarangan. Jadi membuang sampah di tempatnya adalah di Pempes. Jadi kami berharap dari semua warga Desa Randu Bitu bisa mendukung penuh dari program Pak Kades, terutama yang pengelolaan sampah. Dan dari pihak dinas terkait kami mohon dukungannya juga terkait semuanya, terutama pembinaan. Itu tadi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pak Siva, closing statement. Terima kasih Pak. Kalau saya sebenarnya sama dengan Pak Kades Pak, tapi yang terpenting satu Pak. Di sini kita selalu bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab, terutama ke pemerintah daerah Pak. Bahwasanya biar kita tetap solid terhadap apa yang kita lakukan termasuk di PBB Pak. Tolong dikasih reward seperti dahulu-dahulu Pak. Hanya itu saja, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk 4 narasumber hebat kita malam ini. Oke, dulu kabar pas, tidak terasa diskusi kita malam ini sangat menarik, namun
apalah daya waktu harus menjadi penjeda kita untuk berpisah. Ada beberapa catatan poin yang bisa saya simpulkan dari pertemuan malam ini. Pertama yaitu tadi saya sempat ditunjukkan oleh beliau Pak Kades, Bapak Muhammad Fuad terkait set plan wisata edukasi. Beliau sudah ada tadi gambarannya, bahkan sudah membuat 3G ya, konsep-konsepnya sudah jelas. Nah, itu kalau bisa diaplikasikan, bisa direalisasikan dengan baik, tentu butuh dukungan dan anggaran yang sangat luar biasa. Nah, anggaran itu pun bisa terlaksana apabila semua komponen yang ada di Desa Randu Pitu maupun pemerintahannya hingga pemerintah daerah bisa mensupport agar apa yang menjadi mimpi besar dari Bapak Inggi Muhammad Fuad tersebut bisa terlaksana, bisa terwujudkan. Maka perlunya bantuan anggaran dan prasarana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kabar pas. Randu itu bisa.